Kau pergi dengan cinta, aku tinggal dengan hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Anjani. Dikhianati suami yang pergi tanpa jejak, meninggalkan utang besar yang bukan ia buat, Anjani hidup dalam gelap dan penderitaan. Namun dari luka yang dalam itu, sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda, dari kota mana saja, dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya terbit ketika Anjani membuka matanya. Jam di dinding kamar masih menunjukkan pukul 4.58. Tapi tubuhnya sudah terbiasa terbangun lebih awal, jauh sebelum alarm berbunyi, seperti mesin waktu alami yang terbentuk dari kebiasaan bertahun-tahun. Anjani menghela napas pelan. Di sebelahnya, Reza masih tertidur. Napasnya teratur, matanya terpejam damai, dan tangannya menggenggam selimut dengan cara yang selalu membuat Anjani tersenyum. Wajah itu, yang dulu membuatnya jatuh cinta karena ketenangan dan ketulusannya, kini tampak seperti anak kecil yang kelelahan. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan ke kamar mandi, mencuci muka dan mengganti pakaian tidur dengan daster biru muda yang nyaman. Ia mengikat rambutnya ke belakang, mengenakan celemek, dan masuk ke dapur. Dapur itu kecil, tapi selalu terasa hangat. Disinilah cinta itu sering ia tuangkan, dalam bentuk nasi goreng buatan sendiri, teh manis hangat, atau sekadar potongan buah yang ia susun rapi di atas piring. Hari ini, ia ingin memasak menu favorit Reza, nasi uduk dengan telur balado, tahu goreng renyah, dan sambal kacang buatan sendiri. Ia tahu betul cara merebus santan agar tidak pecah, cara mengiris bawang agar aromanya lebih keluar, bahkan cara menyimpan nasi agar tetap hangat tanpa mengering. Semuanya ia lakukan sambil sesekali bersenandung kecil. Suara angin yang bertiup pelan dari sela jendela terbuka membuat suasana dapur terasa tenang dan akrab. Tak lama kemudian, aroma harum mulai memenuhi seluruh rumah. Reza pasti akan tersenyum, pikir Anjani. Dan benar saja, 5 menit kemudian, suara langkah malas dari arah kamar terdengar. Harum banget, suara Reza terdengar serak, masih setengah mengantuk. Anjani menoleh sambil tersenyum. Sudah bangun? Cuci muka dulu sana. Sarapannya hampir siap. Reza melangkah pelan, memeluk pinggang Anjani dari belakang. Boleh peluk dulu nggak? Sebelum kamu sibuk lagi. Anjani tertawa kecil. Nanti makanannya gosong, Mas. Tapi kamu manis banget pagi ini, bisik Reza. Pagi mereka berjalan seperti biasa, penuh candaan ringan dan percakapan kecil. Mereka duduk bersama di meja makan mungil, menyantap sarapan dalam kehangatan yang selama ini selalu mereka jaga. Reza bercerita tentang rekan kantornya yang akan menikah minggu depan, lalu bertanya apakah Anjani ingin ikut belanja baju baru akhir pekan nanti. Anjani mengangguk senang, walau sebenarnya tabungan mereka sedang menipis. Tapi itu tak penting. Baginya, kebersamaan lebih berarti daripada jumlah saldo di rekening. Setelah makan, Reza bergegas mandi dan bersiap berangkat kerja. Ia mengenakan kemeja putih dan celana abu-abu, penampilannya selalu rapi dan wangi. Sebelum keluar rumah, seperti biasa, ia mencium kening Anjani dan berkata, "Doakan hariku lancar, ya. Aku pulang sore, nanti kita makan malam bareng." Anjani mengangguk. Ia berdiri di ambang pintu, melambaikan tangan hingga motor Reza menghilang di tikungan. Ia tidak tahu bahwa itu adalah kali terakhir ia melihat punggung suaminya meninggalkan rumah. Hari itu berjalan seperti biasa. Setelah membereskan rumah, Anjani ke pasar membeli beberapa kebutuhan. Ia sempat bertemu Ibu Lestari, tetangganya, dan ngobrol sebentar soal arisan minggu depan. Tak ada yang aneh. Semuanya berjalan normal. Setibanya di rumah, ia mulai menyiapkan makan malam. Ia ingin membuat ayam bakar madu, makanan kesukaan mereka berdua.
Ia bahkan menyeduh teh manis hangat dan menyusun piring serta lilin kecil di meja, ingin memberikan suasana sedikit romantis. Sambil menunggu Reza pulang, ia membuka buku harian lamanya, membaca ulang tulisan-tulisan usangnya tentang masa-masa mereka pacaran, tentang perjuangan membangun rumah ini, tentang saat-saat sulit dulu ketika Reza belum bekerja tetap. Ia tersenyum. Waktu memang berjalan cepat. Namun, senyum itu perlahan memudar ketika jam menunjukkan pukul 18.45. Lalu pukul 19.30. Lalu pukul 21. Anjani mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi Reza, tapi hanya terdengar nada sambung. Tidak diangkat. Ia coba lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya panggilan tak lagi tersambung. Ia duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel, berharap ada notifikasi. Pesan. Apa saja. Tapi tak ada. Rumah terasa hening, bahkan terlalu sunyi. Makanan di meja telah dingin. Lilin telah habis terbakar. Pukul 23. Reza masih belum pulang. Tak ada pesan. Tak ada jejak. Kekhawatiran mulai merayap, pelan namun pasti, menyesakkan dadanya. Tapi ia berusaha mengusir pikiran-pikiran buruk. Ia berpikir mungkin Reza lembur. Mungkin ponselnya mati. Mungkin saja. Ia tidur di sofa malam itu, masih mengenakan celemek, dengan ponsel di genggamannya. Lampu ruang tamu tetap menyala. Hatinya cemas, tapi tetap memegang harapan. Ia belum tahu bahwa malam ini adalah awal dari kehilangan besar yang tak pernah ia bayangkan. Bahwa besok, yang akan datang bukan Reza, tapi seorang pria dari bank yang menagih cicilan. Dan beberapa hari setelahnya, kenyataan akan menghantamnya dengan brutal. Reza telah pergi. Bukan diculik, bukan hilang, tapi lari. Bersama wanita lain. Dan membawa semua pinjaman atas nama dirinya. Anjani. Pagi itu, embun belum sepenuhnya kering dari dedaunan ketika Anjani terbangun dari tidur gelisahnya di sofa ruang tamu. Kepalanya berat, tubuhnya pegal, dan perasaannya seperti dihimpit oleh batu besar yang tak terlihat. Ia menoleh cepat ke arah pintu, masih tertutup. Tak ada suara motor, tak ada jejak Reza di rumah. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan tak terjawab. Tidak ada kabar. Dengan langkah terburu, ia masuk ke kamar. Kosong. Lemari pakaian masih utuh. Tapi sesuatu terasa ganjil. Dua kemeja favorit Reza tidak ada. Jaket abu-abu pemberian Anjani juga menghilang. Ia memeriksa laci kecil di sisi ranjang, dompet cadangan, beberapa kertas, dan secari kertas terlipat rapi. Jantung Anjani berdegup keras. Ia buka kertas itu dengan tangan bergetar. Maafkan aku. Itu saja. Dua kata yang mengguncangkan seluruh isi dunianya. Tulisan tangan Reza. Huruf-hurufnya ia kenal betul. Rapi dan sedikit miring ke kanan. Anjani mematung. Dunia seolah berhenti bergerak. Ia menatap tulisan itu berkali-kali, berharap ada tambahan kalimat di baliknya. Tapi kosong. Tak ada penjelasan. Tak ada arah. Tak ada nama tujuan. Ia terduduk di ujung ranjang. Dadanya sesak. Matanya panas. Tapi belum ada air mata. Hanya kekosongan yang menyergap seperti kabut tebal yang menelan logikanya. Beberapa menit kemudian, seperti digerakkan oleh naluri, ia meraih ponsel dan mulai menelepon. Pertama, ia hubungi kantor Reza. Maaf, Bu, Pak Reza sudah 3 hari tidak masuk. Kami pikir dia sedang cuti atau ada urusan keluarga. 3 hari? Anjani membeku. Ini baru hari pertama ia tak pulang. Ia menghubungi orang tua Reza. Sang mertua di seberang telepon terdengar panik, bahkan terdengar jujur tidak tahu menahu. Kami pikir kalian baik-baik saja. Reza nggak pernah cerita apa-apa. Ia menghubungi teman-teman Reza, satu persatu. Sahabat terdekat, rekan kerja,
bahkan teman masa SMA. Hasilnya nihil. Tak ada yang tahu keberadaan Reza. Bahkan beberapa merasa heran saat mendengar kabar bahwa ia menghilang. Baru kemarin dia kirim pesan lucu di grup, ujar salah satu sahabatnya. Lidah Anjani keluh. Ia mulai merasa seperti orang asing dalam hidup suaminya sendiri. Siapa Reza sebenarnya? Apa yang ia sembunyikan? Ia mencoba mendatangi kontrakan tempat adik Reza tinggal. Tak ada jejak. Bahkan keluarga dekat Reza seolah benar-benar tak tahu apa-apa. Hari itu, Anjani habiskan waktunya mondar-mandir dari satu tempat ke tempat lain. Wajahnya mulai pucat, matanya merah, rambutnya berantakan, dan bajunya masih daster biru yang sama seperti semalam. Namun tak satu pun memberi petunjuk. Reza lenyap, seolah ditelan bumi. Malam datang. Gelap. Sepi. Lampu rumah menyala lembut. Tapi suasananya begitu sunyi. Anjani duduk di lantai kamar, dikelilingi tumpukan dokumen. Ia mencari-cari petunjuk. Rekening bank, slip gaji, kartu nama, apapun. Tapi tak ada yang mengarah pada sesuatu. Ia membuka laci kerja Reza dan menemukan satu map berisi beberapa lembar surat peringatan bank. Ia buka. Matanya terbelalak. Tagihan kredit kendaraan, Rp42.500.000. Peringatan ketiga. Gagal bayar pinjaman usaha, Rp81 juta. Penunggakan kartu kredit atas nama Anjani Permatasari. Tangannya mulai gemetar. Ia terus membuka surat-surat lain. Ada yang atas nama Reza. Tapi banyak, sangat banyak, yang atas nama dirinya sendiri. Ia tak pernah merasa mengajukan. Bahkan sebagian surat datang dari bank yang belum pernah ia datangi. Perlahan, realita mulai menampar keras. Ia tidak hanya ditinggal. Ia ditinggalkan bersama beban yang tidak pernah ia buat. Ia menangis, akhirnya. Tangis yang pecah seperti air bah. Ia meraung di lantai kamar, memeluk surat-surat itu sambil menggumam. Kenapa, Mas? Kenapa kamu tega begini? Malam itu, seluruh rumah menjadi saksi runtuhnya seorang perempuan yang selama ini selalu berdiri kuat di belakang suaminya. Yang tak pernah bertanya kemana uang gaji habis. Yang percaya penuh bahwa cintanya cukup untuk menjaga rumah tangga mereka. Ternyata tidak. Cinta itu bukan dijual, tapi dipakai sebagai topeng, untuk menipu, menyembunyikan, dan akhirnya membuangnya. Keesokan harinya, Anjani duduk di depan petugas bank. Ia masih mengenakan baju hitam polos, rambutnya dikuncir asal. Matanya sembab. Bu Anjani, kami hanya ingin mengingatkan bahwa hutang-hutang ini terdaftar atas nama Ibu. Kami hanya mengikuti sistem. Jika tidak segera ada pembayaran, rumah ini pun bisa disita karena dijadikan jaminan dalam salah satu pinjaman. Anjani mengangguk pelan. Kata-kata itu masuk, tapi hanya sebagian yang ia cerna. Dunia seolah memudar. Yang tersisa hanya satu kenyataan. Ia harus menghadapi ini sendirian. Ia pulang dengan langkah lunglai. Sesampainya di rumah, ia duduk di ruang tengah. Rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Lebih seperti tempat asing yang dibangun dari kebohongan. Di dinding, masih tergantung foto pernikahan mereka. Ia dan Reza tersenyum, mengenakan pakaian adat, tangan saling menggenggam erat. Anjani berdiri. Ia lepas bingkai itu, menatapnya lama. Lalu menaruhnya di dalam laci. Kini, ia tahu, Reza telah pergi, dan ia tak akan kembali. Dan ia, Anjani, harus bangkit. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk menyelamatkan nama, harga diri, dan hidupnya yang tersisa. 3 hari telah berlalu sejak Reza menghilang. Rumah itu masih seperti kemarin. Diam, dingin, dan penuh pertanyaan yang tak terjawab. Tumpukan surat tagihan di atas meja belum disentuh lagi. Telepon dari pihak bank terus berdatangan. Bahkan ada yang mulai mengancam dengan nada tak sabar. Tapi Anjani tetap diam. Ia masih menunggu.
Menunggu keajaiban. Menunggu Reza membuka pintu, meminta maaf, lalu menjelaskan semuanya seperti yang biasa ia lakukan saat ada kesalahpahaman di masa lalu. Ia masih menaruh secangkir kopi setiap pagi di meja makan. Masih merapikan baju kerja Reza di lemari. Masih menyisakan satu piring makan malam. Namun pagi itu, saat matahari baru menyembul malu-malu dari balik tirai, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari seseorang yang sudah lama tidak ia hubungi. Mira, teman kampusnya yang kini bekerja sebagai jurnalis paruh waktu. Maaf kalau aku lancang. Tapi semalam aku lihat seseorang yang sangat mirip Reza di Jogja. Dia jalan sama seorang perempuan. Pegangan tangan. Mesra. Aku harap itu bukan dia. Tubuh Anjani menegang. Jari-jarinya gemetar saat membaca pesan itu berulang kali. Ia tidak langsung membalas. Ia hanya menatap layar ponsel, dan dunia di sekitarnya perlahan-lahan berubah menjadi gelap. Jogja? Itu lebih dari 200 km dari rumah mereka. Reza belum pernah bilang ingin ke sana. Tak ada urusan kerja, tak ada keluarga di sana. Apa yang ia lakukan di sana? Dengan siapa? Ia tak ingin langsung menuduh, tetapi perasaan itu datang begitu cepat, seperti badai yang tak bisa dihentikan. Bayangan Reza berjalan bergandengan tangan dengan wanita lain menggedor pikirannya tanpa ampun. 3 jam kemudian, Mira mengirim foto. Gambar buram dari kejauhan, diambil diam-diam dari kursi restoran terbuka. Pria dalam foto itu mengenakan jaket abu-abu dan mengenakan topi. Tapi gerak-geriknya terlalu familiar. Gaya berjalan, cara menoleh, bahkan caranya menyentuh bahu wanita di sampingnya, itu Reza. Tak mungkin salah. Dan perempuan itu lebih muda. Kulitnya terang, rambutnya panjang terurai, mengenakan dres putih dengan tas kecil yang menggantung manis di bahunya. Mereka tertawa. Tertawa seperti tak ada beban di dunia ini. Saat itulah Anjani runtuh. Ia menjerit, bukan karena marah, tapi karena dikhianati. Ia melempar ponselnya ke lantai, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya pecah dalam tangisan panjang yang nyaris tak terdengar, seperti luka lama yang dikuliti perlahan-lahan. Napasnya sesak, dadanya terasa seperti ditusuk ratusan pisau kecil, satu persatu. Ternyata benar. Reza tak hilang. Ia hanya pergi. Dengan sengaja. Bersama orang lain. Anjani menghabiskan sisa hari itu di dalam kamar. Tirai tak dibuka. Lampu tak dinyalakan. Ia hanya berbaring menyamping. Memeluk bantal yang masih menyimpan samar-samar bau Reza. Makanan tak disentuh. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Ia tak lagi tahu siapa dirinya. Ia merasa seperti boneka kosong yang dilempar ke sudut ruangan. Namun di antara kesedihan itu, ada secercah harapan aneh yang menolak padam. Harapan yang bodoh tapi nyata. Ia tetap ingin Reza kembali. Ia tetap berpikir, mungkin Reza sedang bingung, sedang hilaf, dan akan kembali dengan penyesalan. Mungkin dia hanya butuh waktu, bisik Anjani pada dirinya sendiri. Di malam hari, ia duduk diam di depan laptop. Ia mulai mencari tahu wanita itu. Ia memperbesar foto dari Mira, mencoba mengenali wajahnya, mencari tahu siapa perempuan yang berhasil mengambil suaminya. Setelah beberapa kali memperbesar gambar, ia melihat satu detail kecil yang menusuk. Kalung di leher wanita itu. Kalung berbentuk huruf L. Anjani menelan ludah. Ia pernah melihat kalung itu. Perempuan itu adalah Livia, teman kerja Reza dari proyek kantor 2 tahun lalu. Waktu itu Reza pernah menyebutnya sepintas. Mengaku ia, anak magang yang pintar dan ambisius. Tak ada nada istimewa dalam nada bicaranya kala itu. Tapi kini, semua kalimat netral itu terdengar seperti rekayasa untuk menyembunyikan sesuatu. Dada Anjani kembali sesak. Ia duduk mematung di kursi ruang makan, memeluk tubuhnya sendiri. Kenapa kamu tega, Mas? Esok paginya,
Telepon dari kantor leasing kembali masuk. Bu Anjani, hari ini jatuh tempo pembayaran motor. Apakah bisa dilunasi? Kalau tidak, kami akan mulai proses penarikan. Anjani hampir tak bisa bicara. Bahkan napasnya terasa berat. Ia menatap foto pernikahan mereka yang masih tersimpan dalam laci. Reza bukan hanya pergi tanpa pesan. Ia pergi dengan wanita lain dan meninggalkannya dalam reruntuhan. Tapi meskipun hatinya hancur, ia belum bisa mematikan harapan. Ia masih menunggu Reza mengetuk pintu, menjelaskan, memohon maaf, kembali. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, Reza tak akan kembali. Dan untuk pertama kalinya, Anjani mulai menuliskan sesuatu di buku hariannya. Jika esok aku masih hidup, aku akan berdiri meski tertatih. Jika hidupku telah hancur, maka biar aku yang membangunnya kembali. Sendirian pun tak apa, karena yang aku punya kini, hanya diriku sendiri. Pagi itu sunyi, bahkan suara burung pun seolah enggan berkicau. Matahari menyusup pelan di selatirai kamar, tapi tidak mampu menghangatkan tubuh Anjani yang duduk memeluk lutut di tepi ranjang. Wajahnya kusam, mata sembab, dan tubuhnya mulai melemah karena nyaris 3 hari tak makan layak. Ia sudah tak lagi menunggu telepon dari Reza. Juga tak lagi menatap pintu setiap kali ada suara kendaraan lewat. Hati kecilnya perlahan belajar menerima bahwa orang yang ia cintai sepenuh jiwa telah pergi. Bukan sekadar menghilang, tapi menghapus jejak, meninggalkan dirinya dalam reruntuhan kepercayaan, kehormatan, dan tanggung jawab. Pukul 9.14, suara bel rumah membuyarkan lamunan. Ting tong, ting tong. Anjani diam beberapa saat, tak segera bangkit. Ia pikir mungkin tetangga, atau kurir. Tapi ketika suara ketukan keras menyusul, perasaannya mulai tak enak. Ibu Anjani Permatasari. Suara dari luar berat, tajam, dan berwibawa. Bukan suara orang sembarangan. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu. Di depan sana berdiri 3 pria berpakaian rapi, dengan map di tangan dan satu di antaranya mengenakan lencana kecil yang menggantung di dada. Di belakang mereka, sebuah mobil hitam terparkir dengan kaca gelap dan logo leasing besar di bagian pintu. "Benar ini rumah atas nama Ibu Anjani?" tanya pria berkemeja putih. Anjani mengangguk perlahan. "Maaf, Bu. Kami dari pihak penagihan kredit. Kami datang terkait penyelesaian utang atas nama Ibu. Ada beberapa surat yang harus kami tunjukkan." Ia bingung. "Utang? Utang yang mana?" Petugas membuka map, menunjukkan beberapa lembar dokumen resmi yang telah dilegalisir notaris. Pinjaman kendaraan roda 2, pinjaman modal usaha ke Bank G, pinjaman konsumtif via aplikasi X, Y, Z. Semua atas nama Ibu. Anjani mengambil dokumen itu dengan tangan bergetar. Ia membaca lembar demi lembar, dan jantungnya seperti berhenti berdetak. Nama pengaju, Anjani Permatasari. Alamat, benar. Nomor KTP, benar. Tanda tangan, mirip. Tapi bukan miliknya. "Ini, saya tidak pernah merasa menandatangani pinjaman sebanyak ini," ucapnya terbata. Petugas menatapnya dengan dingin namun tetap sopan. "Banyak kasus seperti ini, Bu. Pinjaman yang diajukan oleh pasangan, tapi menggunakan data istri. Dokumen lengkap, KTP, tanda tangan, slip gaji, semua sesuai. Mungkin Ibu pernah menyerahkan data kepada suami?" Anjani terdiam. Dulu, Reza memang pernah meminta fotokopi KTP dan slip gaji untuk urusan upgrade kartu kredit, katanya. Ia tak pernah curiga. Ia percaya penuh. Sekarang semua terasa seperti jebakan yang telah dipasang pelan-pelan. Total pinjaman dan bunga berjalan mencapai kurang lebih 387 juta rupiah, Bu, lanjut petugas. Dan jika tidak ada itikat baik menyelesaikan dalam waktu 14 hari ke depan, maka sesuai ketentuan, kami akan ajukan penarikan aset dan proses ke jalur hukum.
Anjani merasa lututnya lemas. Ia terduduk di lantai, punggung bersandar di dinding. Angka itu mustahil. Hampir 400 juta? Dari mana ia bisa membayar? Ia bahkan sudah hampir tidak bisa membayar listrik dan air bulan ini. Salah satu petugas, yang lebih tua, mendekat pelan. Bu Anjani, kami bukan mau menekan. Kami hanya menjalankan tugas. Kalau ibu memang korban, ibu bisa mengajukan keberatan hukum. Tapi karena dokumen menunjukkan nama dan tanda tangan ibu, kasus ini tetap berjalan di atas tanggung jawab ibu sebagai debitur sah. Setelah beberapa penjelasan, mereka pamit dengan sopan. Namun sebelum pergi, salah satu dari mereka menyerahkan satu lembar surat peringatan terakhir. 14 hari. Jika tidak ada kejelasan, rumah ini bisa kami datangi kembali dengan surat penarikan. Anjani menutup pintu perlahan. Ia menatap ruangan rumahnya. Semua terasa seperti perangkap. Sofa yang dulu mereka beli bersama hasil menabung. Lemari TV yang mereka cat sendiri. Tirai yang ia pilih dengan penuh cinta. Kini semua itu bisa disita. Ia duduk di lantai dapur, menatap kosong ke arah teko teh yang kosong. Kepalanya penuh. Detak jantungnya tidak teratur. Ia menggenggam surat tagihan itu seperti memegang bom waktu. Lalu ia memuntahkan tangis. Kali ini bukan sekadar tangis karena ditinggalkan. Tapi tangis seorang perempuan yang dikhianati 2 kali. Oleh cinta dan oleh hukum. Ia menangis bukan karena lemah. Tapi karena terlalu lama menahan semuanya sendiri. Saat malam turun, ia duduk di kamar, memandangi dokumen-dokumen itu lagi. Ia mulai menyusun satu persatu. Mencari kejanggalan, mencari celah, mencari kebenaran. Karena jika ini benar-benar tanggung jawab yang diwariskan Reza, maka ia harus menghadapi dunia yang tak ia pilih. Bukan untuk membela Reza, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Anjani membuka YouTube dan mengetik, cara menghadapi debt collector legal. Perlahan, bukan hanya air mata yang mengalir, tapi juga kemarahan. Dan dari kemarahan itu, muncul kekuatan kecil yang mulai tumbuh. Ia akan bangkit. Ia harus. Sebelum semuanya benar-benar hancur. Kau bisa menanam luka dalam hidupku, tapi aku akan menanam keberanian di atasnya. Jika aku harus membayar hutang yang bukan milikku, maka aku akan membayarnya sambil berdiri, bukan merangkak. Hidup, bagi Anjani, dulunya seperti lembaran-lembaran kain tenun yang ia rajut perlahan dengan sabar. Ia percaya, selama ia menjaga kepercayaan dan kasih sayang, segalanya akan berjalan baik. Tapi kini, benang-benang itu tercerai. Robek. Dan setiap hari terasa seperti menatap reruntuhan rumah yang pernah ia bangun dengan cinta. Sudah 2 minggu sejak kedatangan debt collector itu, dan Anjani masih belum bisa tidur tenang. Suara ketukan pintu kini membuat jantungnya berdebar kencang. Setiap dering telepon ia sambut dengan rasa takut. Bahkan langkah kaki orang lewat pun terasa seperti ancaman. Di meja ruang tamu, lembar-lembar surat tagihan tertumpuk seperti bom waktu. Nominalnya besar, dingin, tak berperasaan. Seolah setiap angka adalah paku yang menancap di punggungnya. Suatu pagi, seorang pria paruh baya datang mengetuk pintu. Wajahnya ramah, mengenakan seragam kelurahan. Bu Anjani, saya hanya mau menyampaikan bahwa rumah ini sudah tercatat sebagai objek jaminan di Bank Surya Karya. Dan hari ini kami diminta meninjau lokasi untuk keperluan appraisal. Mungkin Bu bisa bersiap, kemungkinan rumah ini akan dilelang jika tidak ada penyelesaian dalam 30 hari. Anjani menatap pria itu. Tak ada air mata kali ini. Yang tersisa hanyalah kelelahan. Lelah karena berharap. Lelah karena mempertahankan. Lelah karena terus berjuang sendirian dalam peperangan yang bahkan bukan ia mulai. Setelah pria itu pergi, ia berdiri lama di depan jendela. Rumah ini adalah warisan orang tuanya. Tempat ia dibesarkan.
Tempat ayah dan ibunya mengajarkannya nilai-nilai kehidupan, tanggung jawab, dan cinta. Rumah ini dulunya penuh tawa, kini penuh hutang. Malam harinya, setelah berdiskusi panjang dengan pengacara bantuan hukum gratis, yang satu-satunya bersedia membantunya secara sukarela, Anjani tahu satu hal yang pasti, ia tak akan mampu mempertahankan rumah ini. Surat-surat pinjaman, tanda tangan yang mirip, dan sistem hukum yang kaku, semuanya mengarah pada kesimpulan pahit. 4 hari kemudian, dengan hati seperti diiris sembilu, Anjani mulai mengemasi barang-barangnya. Ia menjual sebagian besar perabotan rumah. Sofa ruang tamu, kulkas, mesin cuci, rak buku. Semuanya ia unggah ke marketplace dengan harga setengah dari nilai pasar. Ia butuh uang cepat. Di kamar, ia berdiri lama memandangi bingkai foto kedua orang tuanya. Ibunya tersenyum lembut. Ayahnya berdiri tegap di sampingnya. Foto itu diambil saat ulang tahun Anjani yang ke-17. Ia mengelus kaca bingkai itu pelan, lalu mengecupnya. Pak, maafkan aku. Aku gagal menjaga rumah ini. Hari terakhir di rumah itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dengan 2 koper pakaian dan 1 dus berisi foto serta dokumen penting, Anjani keluar dari rumah masa kecilnya. Ia tak berani menoleh ke belakang saat pintu terakhir kali ia tutup. Ia tahu, jika ia melihat ke belakang, ia tak akan sanggup pergi. Kos kecil di pinggiran kota itu jauh dari nyaman. Kamar berukuran 3x3 meter. Dinding tipis, lantai semen, dan hanya ada 1 jendela kecil menghadap lorong sempit. Ia menyewa bulanan, murah dan tanpa syarat. Anjani, ya? Ini kuncinya. Kamar nomor 4, kata ibu kos, seorang janda tua yang ramah namun tampak curiga. Kamar itu pengap, bau ketua, dan hanya dilengkapi kipas angin yang sudah karatan. Tapi Anjani tak mengeluh. Ia letakkan barang bawaannya di pojok ruangan, duduk di atas kasur tipis tanpa ranjang, dan menarik napas panjang. Inilah hidupnya sekarang. Dulu ia punya ruang tamu yang luas. Kamar dengan lemari pakaian yang wangi. Dapur dengan alat masak lengkap. Kini, semua itu hilang, digantikan suara bocor dari kamar mandi umum dan langkah kaki pengunjung kosan sebelah. Ia hanya membawa sedikit pakaian. 1 set mukena, foto orang tuanya, dan 1 kalender kecil yang ia tempel di dinding dengan selotip. Di kalender itu, ia lingkari tanggal-tanggal penting, jatuh tempo pembayaran, jadwal sidang, dan target pribadi. Tanggal ia harus mulai bekerja kembali. Di hari-hari berikutnya, Anjani menjalani hidup barunya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mulai mencari kerja apapun, menawarkan jasa mengajar les privat, menjadi asisten rumah tangga paruh waktu, bahkan sempat melamar sebagai penjaga toko baju. Namun karena tak ada yang langsung menerima, ia menerima tawaran membantu tetangga kos mencuci dan menyetrika pakaian dengan bayaran harian. Tangannya yang dulu halus mulai lecet, punggungnya pegal. Tapi matanya tetap menyimpan api kecil. Ia ingin bertahan. Bukan karena dia kuat, tapi karena ia tak punya pilihan lain. Malam-malam di kamar kos sering ia habiskan dengan merenung, menulis, menghitung, merencanakan. Ia tahu, ini bukan akhir. Ini hanya babak paling gelap dalam hidupnya. Tapi ia juga tahu, hanya dirinya sendiri yang bisa menyalakan cahaya. Dan di tengah sunyi malam, ia menulis lagi di buku hariannya. Jika dunia ini memilih merobohkanku, maka aku akan membangun kembali hidupku dari tanah. Batu demi batu, nafas demi nafas. Aku tidak tahu caranya, tapi aku tahu aku akan mencoba. Hidup baru Anjani dimulai bukan dari sebuah langkah besar, tapi dari telapak tangan yang mulai kapalan karena terus menjemur cucian. Ia tak lagi memilih pekerjaan, yang penting halal, yang penting bisa membuat perutnya kenyang dan membayar cicilan. Hidupnya kini seperti air yang mencari celah untuk terus mengalir, meski jalannya gelap dan sempit. Pagi hari, ia bekerja sebagai kasir di warung kelontong milik Pak Dion,
tak jauh dari kosnya. Gajinya harian, hanya 50.000. Tugasnya sederhana, menghitung, memberi kembalian, dan mencatat utang langganan. Tapi yang paling berat adalah senyum palsu yang harus ia pasang sepanjang hari, walau hatinya sering remuk di dalam. Siang menjelang sore, ia berpindah ke sebuah warung makan sederhana. Di sana ia membantu mencuci piring, membersihkan meja, dan kadang melayani pesanan. Air sabun membuat tangannya kering dan gatal. Setiap selesai mencuci, ia hanya sempat duduk sebentar di bangku belakang dapur untuk mengisi perut dengan sisa nasi dan kuah sayur. Tapi malam hari adalah waktu paling sibuk. Di kamar kos sempit yang pengap, ia berubah menjadi seorang reseller online. Ia bergabung dalam sebuah grup WhatsApp yang dikelola oleh seorang perempuan muda bernama Rina, seorang ibu rumah tangga yang mengaku penghasilannya puluhan juta hanya dari jualan kosmetik dan baju murah dari pabrik. Awalnya Anjani ragu, tapi karena tidak perlu modal besar, ia coba. Ia membuat akun Instagram baru, belajar membuat caption, mengedit foto produk, dan mempromosikan lewat status WA. Kadang sampai pukul 2 dini hari, matanya masih menatap layar ponsel, membalas chat pembeli, mencatat order, mengecek stok barang di supplier. Keuntungan per item hanya 5.000, kadang 10.000. Tapi perlahan, ia mulai mengenal dunia yang sama sekali asing. Dunia bertahan di pinggir jurang. Suatu malam, setelah membungkus 7 paket orderan, Anjani berjalan kaki ke warung sebelah untuk mengirim barang lewat ojek online. Saat kembali ke kos, ia duduk di lantai, membuka dompet kecilnya, dan menghitung lembaran uang lusuh yang tersisa. Hari itu ia berhasil mengumpulkan Rp125.000. Mungkin terdengar kecil, tapi baginya, itu berarti satu malam tidur tanpa rasa lapar. Dan satu langkah lebih dekat untuk melunasi tagihan listrik bulan depan. Di tengah rutinitas padat itu, Anjani mulai bertemu orang-orang yang selama ini tak pernah masuk dalam orbit hidupnya. Seorang ibu tua penjual gorengan yang hanya punya 2 gigi tapi tak pernah berhenti tersenyum. Seorang bapak pengayuh becak yang tinggal di becaknya sendiri. Seorang gadis SMA yang rela berhenti sekolah demi menjadi karyawan toko demi menyekolahkan adik-adiknya. Mereka semua hidup dalam kekurangan. Tapi mereka juga hidup dalam solidaritas yang hangat. Sesuatu yang tak pernah ia temukan dalam lingkaran sosial lamanya. Tak ada yang mencibir. Tak ada yang memandang rendah. Mereka semua saling memberi meski dalam keterbatasan. Kalau kamu kuat, Dek, kata Ibu Surti, si penjual gorengan, kamu bukan sedang jatuh. Kamu sedang ditempa. Besok kamu akan jadi seseorang yang lain. Ucapan itu terus membekas di hati Anjani. Satu malam, saat hujan deras mengguyur kota, listrik mati. Anjani duduk sendirian di kamar dengan satu lilin menyala. Hening. Tangannya menggenggam ponsel yang baterainya hampir habis. Hari itu, ia nyaris ambruk di warung karena kelelahan. Tapi ia menahan diri untuk tidak mengeluh. Dalam cahaya temaram lilin itu, ia menatap cermin kecil yang tergantung di dinding. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan pipinya tirus. Ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Tapi saat tersenyum, meski samar, ia tahu, ia masih hidup. Aku bukan lagi istri dari Reza. Aku bukan korban. Aku bukan janda terpuruk. Aku adalah perempuan yang sedang bangkit. Meski belum tahu caranya menang, tapi aku tidak akan menyerah. Setiap tanggal 10, ia sisihkan sebagian hasil kerjanya untuk mencicil salah satu hutang atas namanya. Tak banyak, tapi cukup untuk membuat para penagih berhenti mengintimidasi. Ia belajar mengatur uang, belajar hukum kredit, bahkan mulai membaca tentang pengajuan restrukturisasi pinjaman. Ia belajar berdiri. Dan tanpa sadar, dari titik paling bawah inilah, Anjani mulai membangun sesuatu yang baru, dirinya sendiri. Bukan dari cinta, bukan dari harapan palsu, tapi dari luka, kejujuran, dan kerja keras. Di tengah semua derita itu, ia mulai menemukan kekuatan yang tak pernah ia tahu ia miliki.
Melawan derita bukan tentang menolak rasa sakit, tapi tentang berani berjalan sambil menahan luka, dan tetap menatap ke depan. Hujan gerimis membasahi trotoar sore itu. Langit tampak kelabu, dan angin membawa aroma tanah yang basah. Anjani berjalan sendirian menyusuri jalan pertokoan di pusat kota, setelah mengambil paket barang dagangan dari salah satu supplier kecil yang mulai mempercayainya. Ia mengenakan jaket lusuh dan membawa kantong belanja kain daur ulang, isinya penuh krim wajah, jilbab polos, dan bros-bros murah yang akan ia jual kembali secara online. Di ujung jalan, ia menepi ke sebuah kedai kopi kecil untuk berteduh. Tempat itu tampak hangat dari luar, kaca jendelanya berkabut karena perbedaan suhu. Anjani berdiri di bawah emperan toko di seberang, mencoba mengeringkan ponselnya yang sedikit basah. Tapi sesuatu membuat tubuhnya membeku. Di balik kaca kafe, dua sosok duduk di pojok ruangan, tertawa ringan, berbagi earphone sambil menyeduh dua cangkir kopi yang mengepul. Pria itu duduk dengan tenang, mengenakan jaket kulit hitam yang dikenalnya betul. Dan wanita itu, dengan senyum lebar dan jemari lentik yang sesekali menyentuh tangan si pria, tak lain adalah Livia, perempuan yang pernah Anjani lihat dalam foto buram itu. Itu Reza. Anjani tak mampu mengalihkan pandangannya. Langkahnya seolah tertanam ke aspal basah. Hatinya yang sudah ia tempel dan jahit selama berbulan-bulan tiba-tiba robek lagi. Seperti luka lama yang terbuka saat disiram air garam. Reza tampak segar, bahkan lebih modis dari biasanya. Wajahnya bersih, rambutnya klimis, dan ekspresi wajahnya ringan, seolah tak pernah ada beban. Sementara dirinya, Anjani berdiri basah, lelah, dengan kantong belanja yang menandakan perjuangan keras hanya untuk bertahan hidup dari kehancuran yang ditinggalkannya. Tubuhnya gemetar, tapi bukan karena dingin, bukan pula karena takut, tapi karena kenyataan yang kini berdiri di hadapannya. Pria yang ia pertaruhkan hidup dan cintanya, sedang menikmati hidup baru tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Ia ingin berteriak. Ingin menerobos masuk dan menampar wajah laki-laki itu. Ingin bertanya, bagaimana bisa dia hidup begitu tenang setelah menyeretnya ke dalam jurang kehancuran? Namun tak ada yang ia lakukan. Ia hanya menatap dari kejauhan. Diam. Menahan air mata yang menggenang di kelopak mata, tapi tak boleh jatuh. Ia tahu, andai ia masuk dan menciptakan keributan, tak akan ada keadilan muncul. Reza tetap akan berkata, aku sudah memilih jalanku, dan Livia akan menatap sinis, mungkin dengan kemenangan di mata. Setelah 5 menit yang terasa seperti 5 abad, Anjani mengalihkan pandangan. Ia menunduk, melangkah menjauh dari sana. Hujan tak lagi gerimis, ia turun dengan derasnya. Tapi Anjani tak peduli. Ia berjalan tanpa payung, membiarkan air hujan menyapu wajahnya dan air matanya. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit dan lembab, ia duduk memeluk lutut di pojok kasur. Tangannya dingin. Bibirnya menggigit ujung selimut yang mulai basah. Tak ada kata, hanya sesak yang mengendap. Aku bukan siapa-siapa baginya sekarang. Bahkan mungkin sejak dulu, aku cuma batu loncatan, bisik hatinya. Ia teringat semua. Dari sarapan pagi yang ia siapkan penuh cinta, hingga malam-malam penuh doa saat Reza pulang terlambat dan bilang, lembur. Semua itu kini terasa seperti sandiwara. Dan yang lebih menyakitkan, ia sadar bahwa Reza takkan pernah minta maaf. Ia tak akan pernah menoleh ke belakang. Dia hidup di dunia yang bersih, setelah menyeretku ke lumpur. Anjani menatap cermin kecil yang tergantung di dinding. Kamu lihat, Jan? Katanya pada bayangannya sendiri. Kamu berdiri sampai sini bukan untuk jadi pecundang. Jangan roboh. Jangan biarkan satu pemandangan membunuh harapan yang mulai kau tanam sendiri. Keesokan harinya, ia bangun lebih awal dari biasanya. Ia mencuci mukanya lama-lama di kamar mandi umum kos. Ia berdiri lebih tegak saat berjalan keluar. Hari itu ia tetap bekerja seperti biasa. Kasir, cuci piring, lalu pulang, istirahat sebentar,
dan lanjut mempromosikan barang jualan online. Tapi malam itu, sebelum tidur, ia menulis di buku hariannya, dengan tangan yang sedikit bergetar namun hati yang mulai kokoh kembali. Aku bertemu masa laluku. Ia tertawa tanpa dosa. Minum kopi dengan cinta baru. Tapi aku tidak akan membalasnya dengan dendam. Aku akan membalasnya dengan kesuksesan. Aku akan buat luka ini menjadi bahan bakar. Karena aku, Anjani, tidak akan kalah oleh seseorang yang lari dari tanggung jawab. Aku akan menang, bukan karena ingin membalas. Tapi karena aku harus membuktikan bahwa aku layak bahagia, tanpa dia. Pagi itu, matahari belum benar-benar muncul saat Anjani membuka jendela kamarnya yang berdebu. Suara ayam berkokok dari kejauhan, dan aroma sisa hujan semalam masih terasa di udara. Di tangan kanannya ada cangkir kecil berisi teh hangat tanpa gula, dan di tangan kirinya, sebuah buku catatan usang yang mulai penuh dengan coretan rencana. Hari itu ia duduk lebih lama dari biasanya, merenungi jalan hidup yang telah ia tempuh selama ini. Tidak lagi dengan isak tangis, tidak pula dengan kemarahan, tapi dengan pandangan tenang, penuh tekad. Ia lelah menyalahkan. Lelah menyalahkan Reza. Lelah menyalahkan keadaan. Bahkan lelah menyalahkan dirinya sendiri atas kebodohan yang lalu. Kini, satu-satunya jalan adalah menerima, berdamai, dan memilih melangkah. Di dinding kamar kosnya, ia menempelkan selembar brosur yang ia temukan di posyandu kemarin. Judulnya sederhana. Pelatihan bisnis UMKM gratis untuk perempuan tangguh. Ia awalnya ragu untuk datang. Tapi sesuatu dalam dirinya, mungkin keberanian kecil yang telah diasah oleh luka, mendorongnya untuk mencoba. Tanpa biaya, tanpa syarat ijazah, cukup membawa KTP dan kemauan. 3 hari kemudian, Anjani duduk di sebuah aula kelurahan, bersama 20 perempuan lain yang wajahnya menyimpan cerita berbeda-beda. Ada ibu rumah tangga, janda, perempuan korban PHK, hingga gadis muda yang baru putus kuliah karena keterbatasan biaya. Pelatihan dibimbing oleh seorang mentor perempuan bernama Bulina, perempuan setengah baya yang dulu berjualan keripik keliling sebelum memiliki merek sendiri dan menjadi pembicara nasional. Anjani terpana. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia mendengar suara yang membangkitkan semangat, bukan menenggelamkan harapan. Modal terbesar dalam bisnis bukan uang, tapi keberanian untuk gagal dan bangkit lagi. Berkali-kali. Kata-kata itu menancap dalam di hati Anjani. Dalam sesi-sesi pelatihan, ia belajar dari nol, cara merancang produk, cara membangun branding, teknik pemasaran daring, hingga dasar pengelolaan keuangan usaha mikro. Setiap malam setelah pelatihan, Anjani mencatat ulang semua yang ia pelajari dengan rapi. Lalu muncul satu ide kecil yang mengendap sejak lama, produk kecantikan sederhana. Dulu, sebelum menikah, Anjani pernah hobi meracik masker alami dari bahan dapur, masker kunyit untuk jerawat, scrub kopi untuk menghaluskan kulit, dan toner air mawar racikan sendiri. Ia mulai bereksperimen lagi, kali ini di kamar mandi umum kos yang ia sulap seperti laboratorium kecil. Ia mencoba berbagai kombinasi, menguji pada kulitnya sendiri, mencatat setiap reaksi, aroma, dan perubahan. Ia membeli botol kecil, stiker label, dan mencoba membuat desain merek dengan aplikasi gratis di ponselnya. Setelah 3 minggu penuh uji coba dan pelatihan, akhirnya lahir produk pertamanya. Sari Luruh perawatan kulit alami dari tangan perempuan bangkit. Produk pertamanya adalah masker kunyit rempah dengan kemasan plastik zip sederhana. Ia kirim ke 5 teman reseller yang dulu satu grup dengannya. 2 di antaranya mencoba menjual, dan dalam waktu 1 minggu, 17 paket masker terjual. Bukan angka besar, tapi cukup untuk menyulut nyala di dadanya. Anjani mulai menciptakan akun Instagram bisnis. Ia belajar membuat konten dari pelatihan yang ia ikuti, membuat video pendek tentang cara pakai maskernya, mengajak teman-teman kos menjadi model sukarlawan, dan menuliskan kisah singkat tentang semangat perempuan bertahan. Di kolom deskripsi, ia menulis,
Untuk setiap perempuan yang pernah patah, bangkitlah. Kulitmu layak dirawat, seperti hatimu yang layak disembuhkan. Kata-kata itu menggema. Banyak yang mulai bertanya bukan hanya karena produk, tapi karena cerita di baliknya. Seorang ibu 2 anak yang tinggal di Ciamis memesan 5 paket sekaligus, menulis di pesan, "Saya pun sedang bangkit dari perceraian, Mbak." Semangatnya menular. Anjani menangis saat membaca itu. Tapi tangis yang berbeda, tangis syukur. Satu sore, setelah mengantar paket ke agen ekspedisi, Anjani duduk di warung kecil menikmati es teh manis. Ia memandangi langit sore yang cerah. Tangannya kasar, dompetnya belum tebal, tapi dadanya mulai hangat. Ia sedang menapaki jalan pulang menuju martabatnya yang dulu diambil paksa. Kini bukan lagi soal Reza. Bukan soal hutang. Bukan soal siapa yang salah. Tapi soal siapa yang masih memilih berdiri dan melanjutkan hidup. Ia menulis di buku hariannya malam itu. "Hidupku mungkin dibangun kembali dari puing. Tapi batu pertamanya adalah luka, dan semen penyangganya adalah harapan. Aku tak tahu seberapa jauh langkah ini akan membawaku, tapi aku tahu satu hal, aku tak lagi diam. Aku bangkit, dan aku berjalan." Pagi itu terasa berbeda. Untuk pertama kalinya sejak pindah ke kos sempit dan hidup dalam keterbatasan, Anjani tersenyum bahkan sebelum membuka jendela. Di samping kasurnya ada 2 kardus besar berisi kemasan masker, sari luruh, yang akan ia kirimkan ke 2 kota berbeda, Bandung dan Surabaya. Total pesanan minggu ini hampir 100 paket. Bukan angka fantastis di mata dunia, tapi bagi seorang perempuan yang dulu bahkan tak mampu membeli makan malam layak, angka itu adalah kemenangan. Anjani duduk di lantai, membuka laptop tua bekas hibah pelatihan UMKM, dan mengecek kembali catatan pemasukan serta pembukuan. Ia baru belajar dasar akuntansi 2 minggu lalu dari pelatihan daring gratis yang diselenggarakan pemerintah daerah, dan sejak itu ia rajin mencatat setiap transaksi, sekecil apapun. Namun pagi itu juga membawa kejutan lain. Seseorang menghubunginya lewat email, seorang pria bernama Pak Dimas Herlambang, yang memperkenalkan diri sebagai mentor kewirausahaan dari program binaan koperasi kota. Ia membaca tentang produk sari luruh dari akun media sosial pelatihan UMKM, dan tertarik membantu mengembangkan bisnis Anjani secara lebih profesional. Awalnya Anjani curiga. Ia sudah terlalu sering bertemu orang yang memanfaatkan penderitaan perempuan demi kepentingan pribadi. Tapi Pak Dimas mengirimkan tautan ke profil dan rekam jejaknya. Ia pernah membina puluhan UMKM kecil yang kini menjelma bisnis mapan. Salah satunya adalah usaha kerajinan tangan milik ibu-ibu di desa terpencil yang berhasil menembus pasar ekspor. Setelah bertukar pesan dan mengatur jadwal, mereka sepakat bertemu di salah satu coworking space gratis yang biasa digunakan komunitas pelaku usaha pemula. Pak Dimas ternyata pria berusia sekitar 50-an, berkacamata, berwajah tenang, dan berbicara dengan suara yang hangat tapi tegas. Saat mereka bertemu, ia tidak menanyakan apa-apa tentang masa lalu Anjani. Ia hanya membuka laptop dan mulai bertanya tentang target, impian, dan rencana bisnis Anjani ke depan. "Anjani," katanya sambil tersenyum, "kalau kamu terus bekerja seperti ini, kamu bisa hidup. Tapi kalau kamu mau naik kelas, kamu harus belajar berpikir sebagai pemilik merek, bukan sekadar pedagang." Kalimat itu menampar Anjani dengan lembut. Ia menyadari, selama ini ia hanya fokus menjual untuk bertahan hidup. Tapi belum pernah ia bayangkan bisnis ini akan menjadi sesuatu yang bisa membangun kehidupannya kembali. "Apakah kamu siap untuk naik kelas?" tanya Pak Dimas. Anjani mengangguk, walau dalam hati masih penuh keraguan. Dalam waktu 2 bulan ke depan, Pak Dimas secara rutin membimbingnya, mulai dari menyusun proposal sederhana untuk pengajuan izin PIRT, produk industri rumah tangga, membuat sistem pemesanan yang lebih efisien, hingga memperkenalkannya pada relasi yang bisa mencetak kemasan dengan harga lebih murah namun lebih menarik. Satu kali, saat mereka duduk berdampingan di kantin coworking, Pak Dimas bertanya pelan, "Kalau kamu bisa memilih untuk memulai segalanya dari awal,
Apakah kamu ingin kembali ke hidupmu dulu, bersama suamimu yang lama? Pertanyaan itu menusuk, tapi Anjani tidak langsung menjawab. Ia menatap cangkir tehnya lama, lalu berkata lirih, "Aku dulu pikir cinta cukup, tapi ternyata cinta tanpa tanggung jawab cuma luka panjang yang menunggu meledak. Kalau aku bisa memilih, aku tetap ingin melewati semua ini. Karena di titik terendah itulah aku mengenal diriku sendiri." Pak Dimas hanya tersenyum, lalu berkata, "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Usaha Sari Luruh kini punya tampilan baru, kemasan yang elegan, logo profesional, dan tagline yang menyentuh. Ia membuka kanal penjualan di 3 marketplace besar. Bahkan beberapa komunitas perempuan mulai mengundangnya menjadi pembicara kecil-kecilan tentang bisnis dari luka. Sebuah topik yang tak pernah ia bayangkan akan ia bicarakan di depan umum. Meski hidupnya belum mewah, kini ada kestabilan. Ia tak lagi dihantui ketukan pintu dari debt collector. Cicilan mulai teratur. Ia bahkan bisa mengirim uang ke kampung untuk memperbaiki makam orang tuanya yang selama ini terbengkalai. Malam-malamnya bukan lagi diisi tangisan, tapi perencanaan. Dan sesekali, ia duduk di bawah jendela sambil menulis lagi di buku harian yang hampir penuh. "Aku pernah kehilangan segalanya. Cinta, rumah, harga diri. Tapi dari semua itu, yang paling berharga kini adalah kesadaran bahwa aku bisa menciptakan versi baru dari diriku sendiri. Lebih kuat, lebih berani, dan lebih sadar akan arti hidup. Jika dulu aku hidup untuk seseorang yang meninggalkanku, kini aku hidup untuk semua yang masih percaya padaku, termasuk diriku sendiri." Pagi itu mendung menggantung rendah di langit kota. Angin membawa aroma tanah basah, seperti pertanda bahwa sesuatu akan datang. Entah hujan, entah badai. Anjani sedang menyusun paket pesanan di ruang kerja kecil yang ia sewa di belakang kos. Sebuah ruangan mungil hasil renovasi bekas gudang yang kini penuh dengan etalase, rak produk, dan aroma herbal masker buatannya. Telepon genggamnya bergetar pelan. Satu notifikasi masuk dari nomor asing. Awalnya ia abaikan, mengira spam atau pelanggan baru yang hendak bertanya. Tapi detik berikutnya, pesan itu muncul. "Jan, ini aku, Reza. Maaf ganggu. Bisa bicara sebentar? Aku butuh bantuan." Tangannya otomatis berhenti bergerak. Nafasnya tercekat. Reza. Nama yang selama ini tak pernah disebutkan lagi, bahkan oleh dirinya sendiri. Nama yang dulu menjadi awal dari segalanya, dan juga akhir dari banyak hal. Anjani menatap layar itu lama. Ia tidak langsung membalas. Ia hanya duduk, diam, membiarkan perasaan lama muncul ke permukaan seperti kabut tipis yang menyelimuti jendela. Tak menghalangi pandangan sepenuhnya, tapi cukup membuat hatinya kembali bergetar. Ia menarik napas panjang, lalu membalas, "Kau di mana?" Jawaban datang cepat. "Di depan tempat kerjamu. Aku tunggu di pojok, dekat toko fotokopi." Anjani berdiri perlahan, mengenakan kerudungnya, lalu melangkah keluar. Kakinya mantap, meski dada masih terasa sesak. Tapi ini bukan lagi rasa takut, bukan amarah, bukan juga cinta yang tertinggal. Ini, semacam rasa ingin tahu. Dan ketika ia melihat Reza, pria yang dulu membuatnya luluh, lalu hancur, ia hampir tak mengenalinya. Reza duduk di atas motor bebek tua yang tampak ringkih, mengenakan jaket yang warnanya pudar dan celana jeans sobek di lutut. Wajahnya kusam, mata cekung, dan tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Anjani melihatnya di kafe bersama Livia. "Anjani?" ucapnya pelan. Anjani tak menjawab. Ia hanya berdiri, menunggu. Reza berdiri, gugup, lalu tersenyum. Senyum yang dulu bisa meluluhkan hatinya, tapi kini terasa kosong. Aku datang bukan untuk minta kembali," katanya terbata. Aku benar-benar nggak tahu lagi harus kemana. Livia, dia menipuku. Semua uangku dibawa kabur. Bahkan motor ini pun bukan atas nama aku.
Anjani tetap diam. Matanya tajam, tenang, tapi tidak marah. Aku tahu aku salah. Aku bodoh. Aku ninggalin kamu dengan semua beban, dan aku nggak pantas minta maaf. Tapi sekarang, aku benar-benar kepepet, Jan. Aku cuma butuh uang buat nutupin tagihan rumah kontrakan. Kalau kamu bisa bantu, 5 juta aja. Reza tertunduk. Tangannya bergetar. Suaranya makin pelan. Untuk sesaat, Anjani hanya memandangnya. Banyak hal berkecamuk di benaknya. Potongan malam saat ia menangis sendiri di kamar kos, saat listrik diputus karena tak bisa bayar, saat ia mencuci piring hingga tangannya berdarah. Semua karena ulah pria di hadapannya sekarang. Tapi ia juga teringat dirinya yang sekarang. Perempuan yang bangkit dari puing-puing, membangun bisnis dari nol, berdiri tegak tanpa sandaran. Ia mendekat. Reza mendongak, seperti berharap akan pelukan, atau sekadar uluran tangan. Namun yang ia dapatkan adalah suara pelan, jernih, dan sangat tegas. Maaf, aku bukan perempuan yang dulu. Reza terpaku. Dulu aku lemah, karena aku terlalu mencintaimu tanpa mencintai diriku sendiri. Dulu aku diam, karena aku percaya kamu akan berubah. Tapi hari ini aku berdiri di sini, bukan karena aku ingin membalasmu. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sudah selesai denganmu. Sama selesainya seperti kamu yang pernah membuangku. Reza terdiam. Hening panjang menyelimuti mereka. Suara kendaraan di jalan terasa seperti gema yang jauh. Lalu Reza mengusap wajahnya, tampak ingin menangis, tapi tak punya air mata. Aku ngerti, ucapnya pelan. Kamu udah berubah, jauh lebih baik dari aku. Anjani mengangguk sekali, lalu membalikan badan, melangkah pergi tanpa menoleh. Malam harinya, di ruang kerjanya yang kecil, Anjani menyalakan lilin aromaterapi. Ia duduk di kursi, menghadap laptop, mengecek data pesanan baru. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Tapi bukan karena ia menang atas Reza. Bukan karena dendam terbalaskan. Tapi karena untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa dirinya yang sekarang sudah cukup kuat untuk menolak kembali ke masa lalu. Tak peduli seberapa sedih dan mengiba wajah itu. Ia menulis di buku hariannya. Karma tidak selalu datang sebagai hukuman. Kadang, karma datang sebagai pelajaran untuk semua yang pernah menyakiti. Bahwa yang mereka remehkan, bisa bangkit dan berjalan lebih jauh. Hari ini, aku benar-benar bebas. Dari dia, dari luka, dari ketergantungan. Hari ini, aku memilih diriku sendiri. Hari itu langit cerah. Angin berhembus pelan, menyapu wajah Anjani yang berdiri tegak di depan gedung bank yang dulu begitu ia takuti. Gedung itu tinggi dan kokoh, dengan pintu kaca otomatis dan logo mengkilap yang selama ini menghantui hari-harinya. Tapi pagi ini berbeda. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana kain abu-abu yang sederhana namun rapi. Rambutnya diikat ke belakang, wajahnya tanpa riasan berlebihan, namun ada cahaya baru di matanya. Cahaya yang muncul dari luka yang telah dijahit sendiri, dari kehancuran yang ia susun ulang menjadi pondasi baru. Di tangannya tergenggam map biru berisi seluruh berkas penting, surat keterangan lunas sebelumnya, dokumen cicilan terakhir, dan satu bundel bukti pembayaran. Langkahnya mantap saat ia masuk, menyapa petugas keamanan, dan menuju meja bagian kredit dengan senyum kaku yang tertahan oleh degup jantung yang belum mau tenang. Selamat pagi, Bu Anjani. Silakan duduk. Sapa petugas bank dengan ramah, seorang wanita muda berjilbab yang biasa menangani urusannya sejak awal. Anjani menyerahkan map itu tanpa berkata apa-apa. Sang petugas memeriksa lembar demi lembar, menatap layar komputer, lalu mengangguk. Iya, Bu. Sesuai data, ini adalah cicilan terakhir. Dan, kami ucapkan selamat. Per hari ini, semua pinjaman atas nama ibu sudah resmi lunas. Hening. Anjani menunduk perlahan, menutup matanya, dan membiarkan satu tetes air mata jatuh ke tangannya yang menggenggam erat dompet kecil di pangkuannya.
Tapi itu bukan air mata duka. Itu adalah air mata kemenangan. Bukan kemenangan atas Reza, tapi kemenangan atas dirinya sendiri, atas perjuangan yang tak dilihat siapapun, atas malam-malam tanpa tidur, atas kerja kasar dan doa panjang yang tak pernah putus. "Terima kasih," ucapnya pelan. Petugas bank menyerahkan satu lembar surat resmi, surat pelunasan kredit, dengan stempel dan tanda tangan manajer cabang. Anjani menerimanya seperti menerima piagam hidup. Bukan karena nilai uangnya, tapi karena beban bertahun-tahun kini resmi diangkat dari pundaknya. Keluar dari bank, langkah Anjani ringan. Ia tak langsung pulang. Ia berjalan kaki menyusuri trotoar, melewati taman kota yang dulu sering ia lewati sambil menangis diam-diam. Kini ia duduk di bangku taman itu, membuka surat pelunasan, membacanya berulang kali seperti surat cinta yang lama ditunggu. Ia menatap langit dan tersenyum. Di atas sana, ia yakin kedua orang tuanya melihatnya. Ia berbisik lirih. "Aku menepati janji, Ma. Aku menjaga nama baik keluarga kita. Meski dicaci, meski diinjak, aku nggak lari. Sekarang, aku bisa bilang, anakmu telah menuntaskan luka." Malam harinya, di kamar kos yang kini sudah seperti rumah, Anjani membuka koper kecil tempat ia menyimpan semua kenangan. Foto orang tuanya, sertifikat pelatihan, bukti transfer pertama saat ia mulai cicilan, dan satu surat dari Reza, yang dulu ia simpan, bukan karena rindu, tapi sebagai pengingat mengapa ia tak boleh mundur. Kini, semua itu ia bungkus rapi dan simpan kembali. Tapi surat pelunasan kredit, ia bingkai sederhana dan gantung di dinding kamar, persis di atas meja kerjanya. Bukan untuk pamer, tapi sebagai monumen perjuangan, bahwa ia pernah nyaris tenggelam, namun tak menyerah. Setelah itu, ia duduk dan menyalakan lilin aromaterapi seperti biasa. Sambil menyeruput teh hangat, ia menulis lagi di buku hariannya yang mulai penuh. "Dulu aku merasa dunia tak adil. Kenapa aku yang harus membayar semua kesalahan orang lain? Tapi hari ini aku sadar bahwa kadang Tuhan tidak menempatkan kita sebagai korban, melainkan sebagai pahlawan dalam hidup kita sendiri. Hari ini, aku lunas. Bukan hanya dari hutang, tapi dari masa lalu, dari luka, dari ketakutan. Dan yang paling penting, aku bebas sepenuhnya." Saat malam makin larut dan angin menyelinap lewat celah jendela, Anjani memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak semua badai itu datang, ia tidur nyenyak tanpa beban di dada. Ia tak tahu seperti apa esok hari. Tapi ia tahu satu hal pasti. Apapun yang datang, kini ia tak lagi rapuh. Ia siap. Karena seorang perempuan yang mampu melunasi luka yang bukan ia ciptakan, adalah perempuan yang tak bisa dikalahkan oleh apapun. Suara tawa anak-anak kecil bercampur riuh tepuk tangan para ibu memenuhi aula kecil di pinggiran kota itu. Di depan ruangan, berdiri seorang perempuan dengan langkah mantap, mengenakan blus sederhana dan kerudung warna tanah. Senyumnya hangat, namun matanya menyimpan kilau tajam. Sebuah cahaya dari jiwa yang telah ditempa oleh luka, dan kini bersinar karena keberanian. Namanya Anjani. Hari itu ia bukan lagi seorang istri yang ditinggalkan tanpa pamit. Bukan lagi perempuan yang harus menandatangani surat utang yang tak pernah ia buat. Bukan lagi gadis yang menangis diam-diam di pojok kamar kos. Hari itu, ia adalah pendiri dan pemilik merek kecantikan alami, Sari Luruh, yang telah memiliki lebih dari 200 reseller aktif di seluruh Indonesia. Sebagian besar di antaranya adalah perempuan penyintas kekerasan finansial seperti dirinya dulu. Bersama beberapa rekan sesama penyintas, ia membentuk Rumah Luruh, sebuah komunitas pelatihan gratis dan pendampingan hukum bagi perempuan korban penipuan, utang manipulatif, dan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga. Di sana, Anjani tak hanya berbagi resep masker wajah. Ia membagikan sesuatu yang lebih penting, cara bangkit dari kehancuran, cara memeluk luka tanpa malu, dan cara berdiri tegak dengan harga diri yang baru. Suatu sore, setelah sesi pelatihan selesai,
Anjani duduk sendirian di bangku taman kecil di belakang gedung komunitas. Ia memandangi langit senja yang mulai membias jingga keemasan. Tangannya menggenggam cangkir teh, dan di pangkuannya tergeletak buku harian yang kini sudah berganti jilid baru. Ia menulis pelan. Dulu aku takut menghadapi masa depan. Sekarang aku tersenyum menantangnya. Aku bukan perempuan yang sempurna. Tapi aku perempuan yang memilih untuk tidak hancur. Beberapa ibu muda datang menghampiri, mengajak bersuah foto, memeluknya sambil menitikkan air mata, mengucap terima kasih karena akhirnya mereka merasa tidak sendirian. Di mata mereka, Anjani bukan sekadar mentor. Ia adalah saksi hidup bahwa kehancuran bukanlah akhir, melainkan pangkal kebangkitan. Dan saat salah satu dari mereka bertanya, "Bu Anjani, apa ibu pernah membayangkan bisa sampai di titik ini?" Anjani tersenyum, lalu menjawab, "Tidak. Tapi saat aku berhenti menunggu seseorang menyelamatkanku, dan memilih menyelamatkan diriku sendiri, itulah titik balik segalanya." Di malam hari, Anjani pulang ke rumah mungilnya sendiri. Sebuah tempat hangat yang dibangun dari keringatnya sendiri, dengan taman kecil berisi tanaman rempah yang ia rawat setiap pagi. Ia menyambut hidup yang baru dengan tangan terbuka, bukan lagi memeluk bayangan masa lalu. Ia tak lagi bertanya mengapa semua itu terjadi padanya. Karena kini, ia tahu, agar ia tumbuh, agar ia kuat, agar ia bisa menjadi cahaya bagi perempuan lain yang sedang meraba jalan di dalam gelap. Sebelum tidur, ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajahnya mungkin sudah berubah. Matanya lebih dewasa, garis pipinya lebih tegas. Tapi di balik itu semua ada satu hal yang tak pernah berubah. Namanya, Anjani. Nama yang dulu penuh luka. Kini, nama yang menjadi lambang kekuatan. Ia tersenyum. Bukan lagi karena berharap seseorang datang membawa bahagia. Tapi karena ia tahu, ia bisa menciptakan kebahagiaannya sendiri.